Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurhaliza dari 11 RPL 5 nomor absen 22 akan menjelaskan tentang UI UX. Komponen dalam UI UX yang pertama ada view dan view group. View adalah objek yang menggambarkan komponen tampilan ke layar yang mana pengguna dapat melihat dan berinteraksi langsung. View group adalah sebuah objek yang mewadahi objek-objek view dan view group itu sendiri sehingga membentuk satu kesatuan tampilan aplikasi yang utuh. Dalam komponen turunan dari view ada text view, button, image view, list view, grid view, radio button, dan checkbox. Kemudian dalam komponen view group ada linear layout. Linear layout akan menempatkan komponen-komponen di dalamnya secara horizontal atau vertikal. Yang kedua ada frame layout. Layout ini akan membuat komponen yang ada di dalamnya menjadi menumpuk atau saling menutupi satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada relative layout. Layout ini yang paling fleksibel dikarenakan posisi dari masing-masing komponen di dalamnya dapat mengacu secara relatif pada komponen yang lainnya dan juga dapat mengacu secara relatif ke batas layar. Yang keempat ada tabel layout. Walaupun layout jenis ini tidak akan menampilkan garis pembatas untuk baris, kolom, atau selnya, susunan komponen di dalam tabel layout akan berada dalam baris dan kolom. Kemudian komponen dalam UI UX yang kedua ada style dan theme. Best practice. Itu ada yang pertama ada desain yang baik untuk performa aplikasi. Yang kedua desain yang baik responsif. Yang ketiga desain yang mengakomodasi kebutuhan informasi pengguna. Yang keempat, desain untuk optimasi penggunaan baterai. Yang kelima, desain untuk efisiensi penggunaan koneksi jaringan. Kemudian komponen dalam UI UX yang ketiga ada recycler view. Pada dasarnya, interaksi umum antara pengguna dengan aplikasi dalam menampilkan data dengan jumlah yang banyak adalah dengan menggunakan list yang bisa di-scroll ke atas dan ke bawah. List view menjadi komponen pertama yang mengakomodasi hal tersebut. Namun, semenjak Google meluncurkan pendekatan material design, recycler view menjadi pilihan pertama yang harus digunakan. Kalian masih bisa menggunakan kedua komponen tersebut secara berdampingan dalam satu aplikasi. Recycler view adalah sebuah komponen yang tampilannya lebih canggih ketimbang pendahulunya yaitu list view. Komponen dalam recycler view yang pertama ada recycler view dan layout manager, yang artinya komponen antarmuka yang bertugas untuk menampilkan dataset yang dimiliki di dalamnya. Yang kedua ada adapter. Adapter adalah komponen yang akan mengatur bagaimana menampilkan dataset ke dalam recycler view. Yang ketiga ada dataset. Dataset adalah kumpulan data yang dimiliki dan ingin ditampilkan. Yang keempat ada item animator. Kita dapat memasang animasi untuk tiap item di dalamnya. Komponen dalam UI UX yang keempat ada navigation. Navigation adalah sebuah komponen baru yang termasuk ke dalam paket Jetpack. Komponen ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai navigasi antar activity maupun fragmen dalam sebuah aplikasi. Bedanya, navigation membuatnya menjadi jauh lebih mudah. Kemudian di dalam navigation ada 3 bagian dari navigation komponen yang harus diketahui. Yang pertama ada navigation graph, yaitu sebuah kelas resource XML yang letaknya ada di folder res. Yang kedua ada nav host fragment, yaitu adalah layout XML dasar yang berfungsi sebagai host dari semua halaman yang lain. Biasanya terletak di activity dengan layout yang berisi fragment. Yang ketiga ada nav controller.
adalah kelas yang akan dipakai untuk melakukan eksekusi navigasi yang sudah dibuat. Kemudian, di dalam navigation graph ada data navigasi yang isinya yang pertama adalah destination, yang merupakan fragmen atau activity yang saling tersambung. Di sini ada contoh gambar destination. Yang kedua ada action. Action berupa navigasi dengan destination atau tujuan ke fragmen mana. Ini adalah contohnya. Yang ketiga ada argumen. Argumen yang digunakan untuk mendefinisikan data yang akan dikirim antar fragmen. Yang keempat ada deep-link. Deep-link dapat digunakan untuk membuka suatu fragmen dengan menggunakan sebuah URL atau link. Terima kasih.